welcome back to my channel. Saya Helgi Natalia Wargono dengan NPM A1A022069. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Yeay. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bahas materi kita, yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah tersebut. Antara lain mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut. Kemudian ada konsep pendidikan tinggi. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi tersebut adalah ada dua macam, yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesi yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Adapun menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Di sini ada gambar atau bagan pembagian pendidikan tinggi. Di dalam pendidikan tinggi terdapat dua, yaitu yang tadi kita telah jelaskan, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik ini dibagi lagi menjadi program sarjana, program pasca sarjana, program magister, program doktor. Kemudian di pendidikan profesional, di sini tuh ada program diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Oke, yang kedua ada konsep perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan perguruan tinggi. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Kemudian di sini ada pengertian dari politeknik. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus, dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Kemudian di sini ada pengertian dari sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin. Nah, di sini dapat kita lihat ada struktur organisasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Di sini ada yang paling atas terdapat Minristek Dikti. Kemudian di bawah Minristek Dikti ada Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Kemudian di sini ada Dirjen Penguatan Inovasi, Dirjen Sumber Daya Iptek, Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan, Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, kemudian Direktorat Penguatan Riset Teknologi dan Pengembangan. Itu merupakan dirjen-dirjen tersebut adalah sejajar. Kemudian di sini di bawah dari direktorat terdapat Irjen. Kemudian di bawah lagi ada yang sejajar, ada universitas atau institut, sekolah tinggi, kemudian politeknik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua macam, yaitu yuridis atau hukum, dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 2012 tentang Dikti, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2014 serta Permendikti. Kemudian teori-teori ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa menyelenggarakan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang yang kedua adalah yayasan. Untuk perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba dan non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada tujuan untuk mengubah perguruan tinggi milik swasta menjadi semacam badan hukum tersendiri. Kemudian motivasi itu didorong oleh penilaian bahwa adanya dua jenjang penyelenggaraan perguruan tinggi serta menimbulkan birokrasi yang tinggi, sehingga menghambat kelincahan gerak perguruan tinggi swasta. Dengan menjadi badan hukum sendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lanjut lebih mandiri dan otonom serta tidak memerlukan badan hukum lain untuk menopangnya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum orang. Oke, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pada tahun 2006 ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan yang strategis, yaitu perencanaan untuk menentukan hidup mati dan berkembangnya tidaknya suatu universitas tersebut. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari memiliki perencanaan yang strategis, yaitu memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan kesempatan baru dan perkembangan ancaman. Kemudian ada memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perguruan tinggi. Kemudian menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih produktif daripada sikap deferensi atau reaktif yang kadang sudah terlambat. Oke, kemudian kita masuk ke dalam fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai dengan setiap tugas atau kedudukan. Kemudian ada 4 jenis kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan khas dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Di sini ada karyawan akademik yang merupakan para dosen dan peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. Kemudian di sini ada karyawan administrasi yang merupakan karyawan yang bekerja di rektorat, keuangan, pendaftaran, personalia dan sebagainya. Kemudian ada karyawan penunjang akademik yang merupakan mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, laboratorium, bengkel latihan dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada karyawan penunjang lainnya, merupakan karyawan lain seperti sopir, tukang kebun, petugas pembersihan gedung, petugas pemeliharaan dan sejenisnya. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan atau seleksi, pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas atau job description, dan kebutuhan tugas atau job requirement, penetapan organisasi, menentukan organisasi gram, menentukan hubungan lini dan hubungan staff, menentukan rentang kendali atau span of control, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas atau job evaluation dan job metabolism,
merencanakan kaderisasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada fungsi pergerakan atau actuating. Tugasnya yaitu menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan penuh semangat dan kemampuan yang maksimal. Fungsi menggerakkan ini meliputi beberapa hal, yaitu memotivasi staf, memimpin, menggerakkan dan mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lain sebagainya. Alat yang sering digunakan untuk membantu memahami kebutuhan manusia adalah hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh A.H. Maslow. Hierarki tersebut mengenali 5 tingkat kebutuhan dasar manusia yang paling rendah dan sampai yang paling tinggi, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan atau safety need, kemudian ada kebutuhan afeksi atau affection need, kemudian ada kebutuhan penghargaan atau esteem need, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization need, yang merupakan tingkat tertinggi kebutuhan manusia adalah rasa pemenuhan dirinya, yaitu sebagai sumbangan optimal pada sesama manusia, suatu realisasi penuh atas potensi diri manusia. Oke, sekarang kita sampai di fungsi yang terakhir, yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalaupun tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala tersebut agar hasil kerja dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Dan kita sampai di materi yang keempat, yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis. Dimensi etis ini dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal dan kebebasan dasar dalam pribadinya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, para dosen selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang dikuasainya. Demikian pula, para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup. Dan yang ketiga ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan untuk menjadi orang yang mau berproses belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses menyiapkan manusia muda untuk menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistemnya. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat ada dimensi sosial. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan masyarakat dan bernegara. Kemudian melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dan memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat
seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di dalam dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar, mengajar, dan penelitian. Di dalam perguruan tinggi menghadapi persaingan yang sangat ketat, yaitu antara perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri. Apabila mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar lebih dikenal dan dibeli. Oke guys, jadi kita sampai di materi yang terakhir, yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari lembaga antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi yang menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sangat luas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh untuk membentuk jaringan global dan untuk pengajaran dan riset. Mungkin saat ini proses pembelajaran masih mengandalkan landasan yang kurang mencukupi untuk proses interaksi berkualitas tinggi. Namun landasan akan berkembang lebih canggih lagi yang menunjang audio dan video menjadi lebih baik, bereaksi secara cepat dan terhadap masukan mahasiswa. Seperti yang saya lakukan sekarang ini merupakan efek dari globalisasi tersebut, yaitu membuat video pembelajaran untuk kita semua agar dapat belajar tanpa batas waktu dengan membuat video sekarang ini. Semoga video ini juga dapat bermanfaat buat kita semua. Kemudian yang kedua, ada dalam lingkungan baru suatu organisasi, baik universitas maupun pemberian jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Universitas global akan mampu mengajar mahasiswa dimanapun dan kapanpun, serta dapat mengambil dosen dari manapun. Kemudian yang ketiga, ada universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya, tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Okay guys, our learning material is finished. I hope this video will be useful for us in the future. Saya ada kata-kata sedikit buat teman-teman, semoga ini dapat memotivasi teman-teman sekalian. Untuk mencapai hal-hal besar, kita tidak hanya harus bertindak, tetapi juga harus bermimpi. Tidak hanya rencana, tapi juga harus percaya. Anatole France. Saya Hilka Natalia Wargono, pamit undur diri. See you the next video. Bye.